malah rada kubu. Sampai lalu rumah ini di sawit tuh. Main jeneng. Lah aku jane wedi lho, sak iso aku tak muat. Rupanya Mbah Kirno ini bukan satu-satunya warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang hidup dalam belenggu kerangkeng besi, pemirsa. Ada Hananto yang berusia 45 tahun. Dia warga Duko Janti, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur juga, yang hidup di balik kerangkeng besi. Padahal bukan pelaku kejahatan. Pantauan rekan redaksi kami di lokasi pada Senin 2 Februari 2026, Hananto ini hidup di kerangkeng besi dengan panjang 2 meter, tinggi 2 meter, dan lebar 1,5 meter. Sebenarnya apa alasan dari Hananto ini di kerangkeng besi? Kita sudah terhubung bersama rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan harian Surya yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Pramita, silakan informasi dari Anda, rekan. Baik rekan dan Tribunner, rupanya tidak hanya Mbah Kirno, warga di Satemon, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang di kerangkeng di Bumi Riok. Ada satu lainnya yang juga di kerangkeng, dia adalah Hananto, warga Dukuh Janti, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kemarin pantauan saya di lokasi, Hananto hidup di kerangkeng besi dengan panjang 2 meter, kemudian tinggi 2 meter dan lebar 1,5 meter. Hananto hidup di belakang rumahnya, lokasinya berdekatan dengan kandang kambing peliharaan keluarganya. Hananto rupanya telah dikerangkeng mulai tahun 2014 lalu karena dianggap membahayakan oleh warga sekitar dan keluarga dari Hananto sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Ade Hananto, Diana Puspitasari. Dia mengatakan bahwa sudah belasan tahun kakaknya dikerangkeng karena dianggap membahayakan. Dia menjelaskan bahwa Hananto sudah mengalami gangguan jiwa dari 25 tahun yang lalu, tepatnya pasca merantau dari Malaysia. Dia mengatakan bahwa kakaknya itu merupakan tamatan SMP, pasca tamat SMP kemudian bekerja ke Malaysia, ikut temannya kerja sekitar 6 bulanan kerja di Malaysia, hanya saja mengalami gangguan jiwa. Menurutnya saat di Malaysia, Hananto tidak bekerja, malah berbuat macam-macam, mulai beribadah seperti agama lain yang bukan agama Islam yang dianut oleh Hananto. Akhirnya tidak mau kerja dan dipulangkan oleh PT-nya. Saat sampai di rumah, Hananto mengalami gangguan jiwa, tidak mau mengurus rumah sendiri, hanya mau tidur, makan, merokok, dan minum air sudah. Sejak saat itu uangnya habis, apapun dijual menurut Diana, mulai dari gabah keluarga maupun apapun sepeda motor juga dijual. Diana menyatakan bahwa keluarga sudah membawa Hananto berobat, mulai dari obat medis sampai obat lainnya, sehingga kemudian dirujuk ke rumah sakit jiwa di Solo. Dia menerangkan Hananto dirawat di rumah sakit jiwa di Solo nyaris 2 tahun lamanya hingga Hananto normal. Namun kemudian kembali ke rumah bukan sembuh melainkan tambah parah. Karena itu Hananto merasakan efek obat menyebabkan tidak mau minum obat dan akhirnya tambah parah. Sehingga 2014 lalu tiba-tiba Hananto membawa parang dan mengancam membunuh keluarganya. Akhirnya tidak ada pilihan lain, hanya 2014 lalu dia dikerangkeng dan dimasukkan ke dalam kandang besi. Yang menyuruh adalah pilihan keluarga sendiri. Di rumah menurut Diana hanya ada ayah dan ibu serta kakaknya perempuan, semuanya takut jika Hananto mengamuk. Seperti itu rekan, laporan dari saya dari Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, kembali ke sini. Bawa parang saya aja udah berapa ya, tiba-tiba dari sekolah itu ditonjok sampai saya anak daerahnya. Tapi dulu waktu saya masih SD. Itu dikerangkeng mulai kapan, Mbak? Apanya? Dikerangkeng seperti itu. Kerangkengnya itu, nah setelah dari semua anggota keluarga itu mau dibacok, mau dipecok, itu setelah itu keluarga akhirnya tidak ada pilihan lain, udah diobatin kemana-mana, LSG tidak sembuh, akhirnya masuk solusi utamanya yaitu tahun berapa? Penjara. Tahun berapa itu? 2000 berapa? 2014-an ya? 2014. Karena nggak ngamuk gitu ya, Mbak ya? Karena membahayakan karena gitu. membahayakan, karena ambil golok dan yang satu rumah itu cuma orang tua, ayah, ibu, sama kakak cewek. Jadi orang 3 itu yang mau dibacok, mau dipecok, sehingga kita udah Keluarga tidak punya pilihan lain selain iya, kita udah keluarga nggak punya pilihan lain selain itu, karena nanti gimana kalau
anggota keluarganya meninggal, siapa yang mau tanggung Harapannya jawab? seperti apa, Mbak? Ya, Harapannya ya dari pengobatan Pak Purnomo ini semoga jadi langkah awal untuk penyembuhan Masnya, semoga dirawat dengan baik. Untuk siang hari ini kita cek lokasi langsung di Desa Sendang. Kebetulan ada 2 lokasi, 1 desa. Nah, kebetulan yang satunya di sini di belakang ini rumah ini. Kita dapat informasi dari warga atau dari masyarakat bahwa di desa mana di Kecamatan Jambon ada 2 ODGJ yang perlu perhatian khusus dari pemerintah. Dan untuk saat ini kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinsos Ponorogo, dan untuk hari ini dan ditindaklanjuti untuk hari ini Dinsos dari provinsi tadi jam 9 berangkat dari Surabaya. Nah, rencananya nanti mampir ke Madiun kemudian baru ke Ponorogo. Nah, ke Ponorogo tentunya ke lokasi dimaksud ya, lokasi sini. Kurang lebih ya ini mungkin udah sampai nih atau sampai di Ponorogo atau disambut oleh Dinsos Ponorogo. Harapannya langkah selanjutnya seperti apa nanti, Pak? Langkah selanjutnya untuk beliau-beliau berdua ini yang ada masalah gangguan jiwa ini, ya kita berharap penanganan khusus dan mereka atensi, beliau-beliau yang di atas itu atensi untuk menindaklanjuti terkait dengan mereka, maksudnya kejiwaan mereka, kemudian kesehatan mereka diupayakan diobati lah atau dicarikan solusi bahwa mereka itu layak mendapat perhatian dan hidup seperti kita-kita ini. Ngobrol. Tenang, koncone oke. Santai, Bos. Aku nek pengen ngetus aku dhewe. Dijak omong Pak Pul, dijak omong. Mending lho Pak Pul, kayak jeneng rati jongkok terus. Nah, ngalah jagongan. Bener. Marno. Tulungane piye? Anto. Jenenge Marno. Pertemuannya apa? Lah, opo? Biyen kau kerja ning ndi, Mas? Mas ya. Tukang sapu. Berapa lama di Malaysia? Kurang tahun nih kono. Tak 10 apa? 10 tahun. 10 tahun. Weh. Sampai lalu rumah ini 10 tahun. Jenenge sapa, Mas? Anto. Anto. Umure piro? Ji. Umure. Nampaknya anak hati. Ayo jenengan pun ningali kan. Masalah pulang di pas tulang melok akhirnya ini melok-melok ngian akhirnya. Ada rencana 6 bulan ini namun itu tok. Berangkat dari Surabaya jam 9. Nanti kurang lebih sampai sini ya jam 12 atau jam 1-an ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.